Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ya. Kembali sepisan ya datang dari rekan saya ya. Ini sebuah speaker aktif, mereknya itu Soundqueen ya. Nah, dengan katanya kerusakannya itu suaranya serak kecil ya. Oke. Jadi baik, untuk kerusakan seperti ini teman-teman perlu jeli-jeli dan hati-hati ya, jangan sampai terkecoh seperti yang saya katakan ya, karena sudah sering kali saya dapat kasus speaker aktif merek Soundqueen seperti ini dengan kerusakan itu suaranya kecil dan serak ya. Hati-hati, jangan sampai teman-teman salah prediksi ya. Nah, kurang lebih kerusakannya seperti ini. Saya perlihatkan kerusakannya. Saya coba nyalakan dulu. Oke, ampli powernya di belakang sini teman-teman ya. Colokan ke PLN, saya pasang dulu. Bentar. Oke, saya coba nyalakan ya. Oke, lampu powernya nyala teman-teman ya. Saya coba pakai mic saja ya untuk ngetesnya, karena ini dia tidak mempunyai Bluetooth dan modul MP3 ya. Oke, cek satu, sit, cek, seperti itu rekan-rekan, suaranya aja ya. Satu, cek, saya ke depan ya, kita ke depan ya. Cek, dengar ya. Cek, hanya seperti itu teman-teman. Dan ini ya, volumenya sudah saya kasih full ya, tetap saja seperti itu. Cek. Ah, cek seperti itu rekan-rekan ya. Cek. Satu. Cek. Nah, itu ya. Cek. 1 2 tes. Oke ya, saya matikan dulu. Hati-hati dan jeli dalam kerusakan seperti ini teman-teman. Jadi baiknya itu jangan kita lakukan dulu pengecekan di area power supply ya, power module supply-nya. Karena memang kan rata-rata kerusakannya kalau seperti itu biasanya kita langsung tertuju ke area power module supply ya. Alangkah baiknya dulu kita akan periksa dan cek speakernya ya. Nah, saya akan buka dulu speakernya teman-teman. Lalu untuk memastikan, saya akan memakai speaker pengetesan saya ya. Nah, ini kebetulan ada ya speaker pengetesan saya. Tinggal kita pasang kabelnya nanti teman-teman ya. Saya buka dulu di depan ya. Setelah terbuka speakernya, saya akan kembali lagi. Jadi prinsipnya ini kita memakai speaker lain ya dalam mengetes modul amplifiernya ya teman-teman. Kita mau memastikan apakah kerusakan seperti ini ada dua ya biasanya ya. Satu di modul power speakernya bisa mengalami kerusakan juga. Yang paling utama sekali itu paling sering ya biasanya terjadi kerusakan di IC penguat akhir ya. Dan yang kedua kerusakannya bisa jadi di speaker teman-teman. Nah, untuk memastikan itu saya akan pakai speaker lain dulu ya. Saya akan buka speakernya dulu. Oke, sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke ya, speaker sudah saya buka ya rekan-rekan ya. Coba kita ketuk-ketuk dulu untuk daun speakernya ya. Oke, ada kecurigaan ya, speaker yang bermasalah, bukan amplifiernya. Feeling saya teman-teman, karena sudah sering kali ya, hati-hati. Makanya saya katakan hati-hati dalam mendeteksi kerusakan seperti ini. Jangan sampai teman-teman terfokusnya ke area power modulnya ya. Nah, alangkah baiknya lakukan seperti ini dulu ya, untuk memastikan ya. Oke, saya akan lepas dulu speakernya. Saya akan pakai speaker saya dulu yang normal ya. Kita keluarin dulu. Oke, ini saya pindahkan ke sini aja. Lalu kita akan pasang speaker saya ya. Positifnya yang ini. Ini aja ya. Negatifnya yang ini. Oke.
Saya pisahkan ya, amankan dulu, jangan sampai saling bersentuhan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan kembali ya. Kita nyalain dulu. Nah, oke. Kelihatan ini speakernya bagus teman-teman, saya punya ya. Kelihatan ya. Pas saya pastikan ini pasti yang bermasalah itu adalah speakernya. Saya tes ya. Cek 1 C 2 tes 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 1 cek oh AI. Oke ya, berarti fix ya teman-teman ya. Bukan kerusakan di area power amplinya. Oke, tetapi kerusakannya itu ada di area speakernya teman-teman. Nah, solusinya gimana? Sangat disayangkan juga ya rekan-rekan ya kalau kita langsung melakukan pergantian spool ya. Tapi baiknya dulu kita akan coba-coba bersihkan teman-teman ya. Kita akan buka dulu ini, lalu kita akan coba bersihkan ya. Mudah-mudahan saja bisa ya. Kalaupun tetap tidak bisa ya, kita harus melakukan pergantian spool teman-teman. Oke, saya akan buka dulu ini. Untuk cara bukanya teman-teman hati-hati ya. Bisa menggunakan pisau cutter secara perlahan atau solder, bisa ujung solder ya. Gosok seperti ini agar lemnya mudah keluar. Setelah terangkat, nanti kita akan bersihkan di antara selah spool ya. Oke, nanti saya akan perlihatkan deh cara membersihkannya. Kalaupun berhasil, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Karena sangat disayangkan juga kalau kita langsung melakukan pergantian spool. Ini kan masih spool bawaan dari speaker ya. Apapun itu rekan-rekan, kalau speaker seperti ini, kalau kita sudah melakukan pergantian spool, bisa dipastikan itu bunyinya pasti akan beda teman-teman dengan spool bawaan yang asli ya. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya akan buka dulu. Oke, baik rekan-rekan ya, saya sudah buka untuk penutupnya ya. Dan ini udah kelihatan ya kerusakannya. Terjadi kerusakan di area spool rekan-rekan ya. Itu spoolnya itu berwarna hitam gosong seperti itu ya. Ini kita perlihatin ya. Nah, oke. Tuh. Ini sampai dia berkerut ya seperti ini. Ini bisa dipastikan spoolnya panas dan mengalami seperti ini teman-teman ya. Bisa dipastikan spoolnya yang kena ya. Mau tidak mau kita harus melakukan pergantian spool teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan cari dulu. Mudah-mudahan di daerah saya ada jual spool seperti ini ya. Saya akan cari dulu, lalu kita akan coba pasang spoolnya. Kita akan ganti ya. Nah, teman-teman, untuk yang biasanya ingin membuka spool seperti ini, di sini kan ada lem besi seperti ini teman-teman ya. Mau tidak mau kita harus melepasnya dengan menggunakan solder juga ya. Nah, seperti itu ya. Kasih ujung solder seperti ini, lalu kita urut terus seperti ini sampai dia bisa tercabut ya. Dan kemudian sebelum pemasangan spool seperti ini, bagusnya kita menggunakan dulu amplas ya. Oke, agar kerenggangan nanti ini dia terpasang spoolnya itu harus lurus. Kemudian tidak boleh ada gesekan ya seperti ini. Ini ada gesekan. Jadi baiknya kita amplas dulu teman-teman ya, sebelum kita melakukan pergantian spool yang baru ya. Pastikan tidak ada yang seperti ini bunyi ya. Artinya dia kalau digoyangkan daunnya seperti ini, pastikan tidak ada yang saling bergesekan ya teman-teman. Oke, kalau begitu saya akan buka dulu spoolnya, lalu saya akan coba cari penggantinya ya. Mudah-mudahan saja saya bisa dapat ya spool seperti ini. Oke teman-teman ya, sesuai prediksi ya, saya sudah buka untuk spoolnya ya. Dan inilah hasilnya teman-teman. Oke, kebakar ya spoolnya, kosong seperti ini. Ini masih normal, tapi yang di sini udah selesai ya. Oke, saya akan carikan dulu ya penggantinya untuk spoolnya ini, lalu kita akan pasang ya. Dan untuk yang ini kita akan bersihkan dulu teman-teman ya, agar nanti bisa enak cara pasangnya ya. Pastikan pasangnya nanti kalau sudah terpasang spoolnya, jangan ada yang bersentuhan ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya malam hari. Setelah saya mencarikan spoolnya ya, saya dapat ini ada spool baru ya teman-teman. Sementara ini saya proses dulu untuk mengamplas ya. Jadi saya pastikan nanti kalau misalkan ini masuk ya teman-teman ya. Jadi saya wanti-wanti kalau misalkan teman-teman ingin ganti spool speaker seperti ini, pastikan nanti kalau dia masuk seperti ini ya. Oke, ini sudah saya bersihkan teman-teman ya, tinggal saya dorong masuk. Oke, perhatikan ini juga ujungnya ya. Nah, ini pada saat dia masuk seperti ini rekan-rekan,
Ini pastikan jangan ada yang bersentuhan ya. Kalau misalkan daunnya kita goyangkan seperti ini, daun spekernya ya. Nah, ini masih ada yang bersentuhan teman-teman. Saya jamin kalau misalkan teman-teman langsung pasang, pada saat teman-teman goyangkan daunnya ini dan ada yang bunyi bergesekan seperti itu saya pastikan tidak akan lama ya teman-teman. Pasti spool speaker ini pasti rusak lagi ya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, di sini karena ini ada spool gulungan teman-teman ya. Ini kita cabut dulu. Ini udah pas masuknya ya, tinggal saya kasih amplas dulu ya. Nah, ini bergesekan rekan-rekan. Kalau dia bergesekan seperti ini, maka ini kawat email ini akan terkupas dan akhirnya menjadi short dan akhirnya putus lagi dan gosong lagi. Mungkin seperti itu gambarannya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan coba langsung pasang ya. Nah, setelah terpasang nanti saya akan perlihatkan lagi sebelum kita melakukan pengeleman keliling dari spool ini, gimana caranya supaya spool ini pemasangannya itu di tengah-tengah ya. Jadi nggak boleh miring juga seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi nanti saya akan perlihatkan gimana caranya supaya dia bisa di tengah-tengah ya. Oke, kalau begitu saya akan bersihkan dulu ya. Saya usahakan bagaimana caranya spool ini terpasang dan pada saat kita goyangkan daunnya seperti ini tidak ada yang saling bergesekan. Oke, baik ya rekan-rekan. Setelah saya melakukan pengamplasan di area sisi bagian dalam ya, untuk menghindari ada gesekan pada saat kita melakukan pengeleman spoolnya. Nah, yang seperti saya katakan, gimana cara kita mengakali agar spool ini tidak bengkok ya. Jadi kalau pemasangannya bengkok rekan-rekan, saya jamin pasti ada gesekan ya, karena ini kan presisi ya, bundar seperti ini, jadi harus betul-betul presisi di tengah ya teman-teman ya untuk spoolnya. Nah, saya kasih seperti ini, nanti teman-teman tanya lagi apa ini ya. Ini reflektor dari TV LED ya. Biasanya kalau umumnya itu kertas undangan paling bagus juga teman-teman ukurannya ya, untuk menjepit aja ya spoolnya pada saat kita lem. Dan ini kan sudah posisinya sudah di tengah-tengah ya. Nah, untuk mengetahui sisi atas bawah sampingnya itu apakah sama seimbang, nah kita buatkan seperti ini lagi satu ya, sebagai ukuran ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, saya ukur seperti ini, jadi kita bisa tahu ya. Oke, itu pas ukurannya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, kita putar lagi seperti ini. Nanti bisa teman-teman sebelum mengelem ya, jadi enak ya. Itu tengah. Oke, pas garis ya. Nah, kita geser lagi seperti ini, 4 sisi ya. Kalau sudah dipastikan sudah lurus seperti ini teman-teman. Nah, ini ntar tanya di lampu kamera saya. Oke, sisa satu, sisa yang ini ya. Nah, bisa kelihatan enggak teman-teman? Bisa ya. Kita geser nih. Oke, berarti ini sudah di tengah-tengah teman-teman ya. Nah, makanya saya jepit seperti ini supaya nanti pada saat kita melakukan pengeleman ya, ada goyangan seperti ini, spoolnya nggak goyangnya, jadi dia di posisinya seperti itu ya teman-teman. Kalau trik saya ya dalam memasang speaker, karena saya bukan ahli dari audio juga ya teman-teman, tapi ya ada sedikit bayangan lah tentang bagaimana cara kita melakukan pergantian spool speaker dengan benar ya dan tepat ya, agar spoolnya itu bisa awet dan tahan lama ya. Oke, kalau begitu sisa saya langsung melakukan pengeleman ya. Untuk lem yang saya gunakan sama seperti biasa teman-teman ya. Kalau di daerah saya namanya ini lem besi ya. Dexton seperti ini teman-teman ya. Ini dia yang 5 menit ya, dia kering. Oke, saya akan pasang dulu ya, lalu nanti saya akan sambung. Untuk pin yang ada di sini ya, ini sudah lurus ya. Ini kalau kita klik, jangan lupa diklik ya, klik lalu kita solder, klik lalu kita solder. Selesai, bisa kita pasang penutup ya, dan kita tes ya. Mungkin pada malam hari ini kalaupun udah saya lem, mungkin besok baru saya tes teman-teman. Pertama ini malam, nanti suaranya mengganggu tetangga. Kemudian lemnya juga kita pastikan harus kering betul ya. Sehingga mungkin besok saya akan melakukan pengetesan. Oke, kalau begitu saya akan pasang ya. Sebentar saya akan kembali setelah semuanya terpasang, saya lem ya, dan semuanya utuh dan saya tutup. Oke.
Oke, baik rekan-rekan ya. Saya sudah melakukan pengeleman ya, cuman lemnya ini belum terlalu kering ya, jadi mungkin besok saya akan tes. Saya cuman tes saja teman-teman ya, memastikan bahwa speaker ini apakah bunyi atau tidak ya. Saya gunakan baterai aja ya seperti ini, 1,5 ya. Oke, seperti ini aja teman-teman ya. Ini negatifnya, ini positifnya. Kita seperti ini. Nah itu ya. Oke, berarti sudah normal speakernya teman-teman ya. Tinggal saya pasang langsung aja, nanti kita akan tes besok ya. Oke ya, sampai jumpa besok ya. Kita akan tes, lalu kita akan lihat gimana hasil bunyinya. Oke teman-teman ya, ini sudah pagi ya. Saatnya kita melakukan pengetesan ya, seperti yang saya katakan tadi malam ya. Speakernya sudah saya rapikan, lemnya saya yakin sudah oke teman-teman. Tinggal saya langsung tes, nyalakan. Ini saya sudah tes tadi ya. Oke, saya akan coba nyalakan ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya, tutorial singkat dari saya tentang bagaimana kita mendeteksi kerusakan speaker aktif yang kerusakannya itu suaranya serak dan kecil ya. Ternyata prediksinya benar yang saya katakan, bahwa kerusakan seperti itu baiknya teman-teman melakukan dulu pengecekan di area speakernya ya. Jangan langsung tertuju ke area power ampli-nya. Dan ternyata betul, setelah saya melakukan pergantian spool dari speakernya, dan speaker ini nyala dengan normal kembali. Saya rasa cukup ya, demikian dari saya, channel Servis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.